Menjaga harta yang suami titipin dia nggak pakai buat hal-hal yang lain. Zaman sekarang banyak istri yang minjam online, banyak suami yang judi online. Suaminya judi online, istrinya pinjaman online, berantem cerai. Ada yang sampai bunuh-bunuhan. Ya Allah ya Rob, itu namanya nggak amanah dengan suami sendiri. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ngutang baju izin nggak sama suami? Izin apa enggak? Izin kan? Kalau bayar utang duitnya duit siapa? Suami. Hati-hati ya. Kita harus amanah, bukan hanya amanah menjaga kehormatan kita, tapi juga apapun yang dititipkan oleh pasangan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita jadi istri yang salihah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Allah, cukupin kami dengan yang halal, jangan yang haram kami pengenin ya Allah. Jangan, yang halal biar cukup buat kami ya Allah. Itu doa kita setiap habis salat, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 10, saya izin, saya ada acara lagi, langsung ngejar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di 2 pertanyaan dikumpulin, langsung saya jawab semuanya ya. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Faidul Ustazah. Ada seperti yang Ustazah tahu, dalam rumah tangga hari ini kita punya 2 fenomena besar. Ya. Pertama adalah adanya KDRT, yang mana KDRT, entah ini laki-laki yang melakukan KDRT ataupun perempuan yang melakukan KDRT, pasti yang menjadi objek masalah atau yang disalahkan dalam sisi masyarakat saat ini adalah pasti perempuan. Itu yang pertama. Namun ada yang nggak KDRT saja, ada yang tidak KDRT. Namun keluarga ini, maksudnya suami istri ini setuju untuk melakukan yang namanya program child free atau yang nggak punya anak. Sedangkan berdasarkan dalam sensus di Indonesia terakhir di 2022 ini sudah ada 70.000 perempuan yang menyetujui atas program itu. Nah, Ustazah, bagaimana kita ini ridho, suami ridho untuk melakukan child free, tapi kan itu sama saja seperti menolak atas takdirnya Allah. Bagaimana menurut Ustazah atas 2 fenomena? Baik, ya, langsung dikumpulin aja ya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, ibu-ibu. Besar, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Ibu Nurmala, ibu 2 anak. Tadi kan sebelumnya Ustaznya memaparkan hati-hati sekarang ini anak-anak ada anak SD itu bahkan yang kayak ayah bunda lawan jenisnya itu. Sekarang itu namanya itu bukan pacaran Ustaz, namanya keras-kerasan, keras. Bahasa anak Gen Z tuh. Iya, Crush. Nah, yang ini saya tanyakan bagaimana kami sebagai orang tua menghadapi kalau menemukan chat seperti kayak ke lawan jenisnya gitu lah, chatnya gitu, menepis kekhawatiran saya sebagai seorang ibu kalau ada anaknya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dulu saya izin jawab pertanyaan dulu. Yang pertama ya, ada dua fenomena dalam rumah tangga di kasus KDRT dan juga child free ya. Banyak sekarang kasus perceraian emang faktor besarnya itu kalau nggak perselingkuhan ya KDRT. Tapi KDRT ini bukan hanya dari laki-laki kepada perempuan, ada yang dari orang tua kepada anak, itu masuk KDRT juga ya. Kemudian dari istri kepada suami. Tapi yang paling sering dari banyaknya kasus adalah mayoritas kasus suami yang berlaku keras kepada istrinya, baik verbal maupun non verbal. Ada yang KDRT-nya nggak pakai fisik tapi dengan ucapan, hobinya memaki istrinya. Wah, kebun binatang keluar semua, istrinya dikatain dari A sampai Z. Ada juga istri yang KDRT sama suami dengan lisannya. Dikit-dikit memaki suaminya. Nah, itu KDRT bisa dilakukan oleh siapapun dalam lingkup keluarga. Ya. Nah, kalau kasus ini terjadi KDRT, banyak yang menyalahkan perempuan. Ya. Kenapa sih kamu masih bertahan? Udah tahu lakinya begitu kok masih bertahan? Ya, gimana ya? Rumah tangga kan nggak sesimpel itu, Bu. Bisa jadi, mohon maaf begini, ada yang di KDRT sekali dia masih pertahankan suaminya, bukan berarti dia tuh hobi di KDRT, bukan. Tapi dia masih punya harapan bahwa suaminya itu sedang khilaf dan bisa berubah. Kalau orang masih ngelakuin dosa sekali, kasih kesempatan, bisa jadi mungkin dia khilaf, dia bisa berubah. Tapi ternyata udah dikasih kesempatan kedua kali dia ngulang lagi, boleh kita untuk tidak mempertahankan. Banyak hal kenapa perempuan itu nggak langsung buru-buru cerai. Emang dalam Islam pun untuk talak dan cerai itu perempuan nggak dikasih hak. Yang dikasih hak talak tuh laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan dikasih hak talak, abis dunia, nggak ada yang nikah, cerai semua orang. Karena perempuan kalau lagi ngambek berantem ngomongnya minta cerai mulu. Ceraikan aku, balikan aku ke rumah orang tuaku, talak aku, sambil teriak-teriak. Ya. Tapi suaminya pasti tenang, diam. Suami tuh kalau udah kesel banget baru dia ngucap talak. Tapi itulah indahnya Islam. Islam memberikan hak talak kepada laki-laki karena laki-laki lebih berpikir rasional daripada perempuan yang ngedepanin hati. Kalau hatinya udah sakit, pisah, pulangkan aku, udah jangan lagi sama aku, udah gak ada hubungan lagi kita. Tapi laki-laki rasional, ditimbang-timbang lagi. Nah, ada yang di KDRT perempuannya disalahkan. Jangan. Pentingnya woman support woman, saling support perempuan. Bisa jadi dia bertahan mikirin anak, bisa jadi dia bertahan, dia bingung kalau habis cerai dia harus ngidupin anaknya tinggal di mana. Kita nggak ada yang tahu. Cuman sebagai tetangga kerabat penting kita untuk tetap menasehati. Kalau sekiranya nggak bisa melanjutin, coba cari solusi yang lain atau cari orang yang bisa menasehati pasangannya. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, istilah child free. Child free ini adalah ibu-ibu, ini bahasa Cibinong ya, Bu ya. Bahasa Cirimekap. Child free ini adalah keinginan untuk nggak punya anak sama sekali selama nikah. Jadi nikah itu tujuannya bukan punya anak, ya udah nikah doang. Dan ini sekarang lagi rame digaungkan oleh para public figure yang akhirnya banyak diikutin nih pandangannya. Oh udah deh, kita nggak mau punya anak juga, punya anak ribet. Kenapa orang punya prinsip child free, nggak pengen punya anak selama nikah? Satu, ada yang terlalu cemas dan khawatir kalau gen yang dihasilkan nggak sesuai sama ibu bapaknya. Contoh, emak bapaknya nih cakep, cantik, ganteng. Begitu lahir anaknya nggak cantik, wah marah dia. Udah kalau gitu kita nggak usah punya anak deh. Banyak akhirnya child free. Yang kedua, karena banyak yang belum siap jadi orang tua dan dia punya trauma masa lalu. Dia menganggap, ya Allah kayaknya saya nggak siap deh kalaupun harus jadi orang tua. Saya takutnya zolim sama anak. Maka saya juga nggak mau menjudge 100% orang yang punya prinsip child free. Begini, kalau ada yang punya prinsip demikian, mangga, tapi jangan ngajak-ngajak orang. Ya, kita nggak bisa juga meremehkan, oh yang punya konsep itu dia dosa, nggak juga. Siapa tahu dia lebih matang secara pemikiran. Ada orang yang sebenarnya nggak siap punya anak, tapi dia punya anak, akhirnya zolim sama anaknya. Pendidikannya enggak, tiap hari anaknya dimaki-maki sama orang tuanya, nggak diajarkan agama. Buat apa begitu? Ada yang mereka akhirnya berprinsip, udah deh kita nggak usah punya anak, takutnya kita zolim sama anak. Atau gara-gara
ya gara-gara kita nggak bisa punya anak, program sana sini nggak kelar-kelar juga, nggak pernah menghasilkan, ya udah kita child free aja, ya silahkan. Jadi sebenarnya nggak dosa juga, itu tergantung pandangan dan keadaan keluarga tersebut. Tapi sekali lagi prinsipnya masing-masing, jangan ngajak orang punya keinginan, orang punya pendapat, apalagi public figure punya prinsip ini, jangan ngajak orang. Artis punya prinsip ini, jangan ngajak orang. Cukup dengan pribadi dan kesanggupan masing-masing, gitu ya. Baik, yang kedua Ibu, terkait dengan anak zaman sekarang ya, anak-anak sekarang itu pergaulannya sudah ngeri banget, apalagi anak SD. Bener, intinya orang tua harus punya penjagaan terkait teknologi. Ngasih HP ke anak sekarang boleh, tapi ada prinsip dan kesepakatan. Ya ustazah, saya salah dari awal, anak saya janjiin dibeliin HP, padahal mah jangan. Kalau adik mau main HP, pinjam HP ayah atau bunda. Gak boleh dikasih tuh HP tuh. Nanti kalau kamu udah kerja bisa beli duit sendiri baru dikasih HP, atau udah gede udah ngerti gunain HP baru. Ternyata ditemukan chat dengan lawan jenis. Bahasa anak sekarang ya sama aja kayak pacaran, suka itu crush. Oh, gue ada yang di-crushin nih katanya, ada yang disuka nih, ada yang dituju, ada yang dimau si ini katanya. Saya kira kalau sekedar suka itu fitrah. Jadi kalau anak lagi masa pubertas, baru-baru tumbuh, usia-usia SD menuju SMP kan baru mengenal lawan jenis, ibu itu harus jadi tempat curhat. Kak, kakak suka sama siapa? Jangan malah kecil-kecil udah suka-suka, belajar. Akhirnya anak tertutup sama orang tua. Dia bikin dosa di luar sana, nggak bilang sama ibunya. Coba, kakak suka sama siapa? Ada deh bun, kayaknya kakak suka deh bun sama dia. Dia suka senyum-senyum ke kakak, kayaknya dia suka juga deh bun. Jadi terima curhatannya, sering ajak ngobrol, biar anak terbuka. Nanti baru dinasehatin, kakak suka boleh, tapi sampai pacaran, melakukan maksiat, sesuatu yang Allah nggak suka itu nggak boleh. Nanti kalau kakak mau pegangan tangan, mau pelukan, mau apa, itu harus akad nikah dulu. Kapan mah akad nikahnya? Nanti kalau udah gede. Sekarang mah suka aja dulu, nggak apa-apa begitu. Ya, jadi orang tua yang harus jadi tempat curhat anaknya, dan kita sebenarnya pilar benteng anak kita tuh ya kita sendiri. Jadi ibu tuh jangan sibuk sendiri. Ini jadi reminder buat kita ya. Saya juga kita semua banyak kekurangan. Saya juga sering kayak muhasabah, ya Allah banyak kurang saya sebagai seorang ibu. Akhirnya sekarang tiap malam saya punya waktu namanya deep talk sama anak. Jadi kalau mau tidur kan enaknya main handphone ya. Handphone tutup. Nanti main handphonenya anak udah tidur, atau ya besok pagi lagi bisa tutup dulu, ngajak ngobrol. Kakak yang suka ganggu kakak di sekolah siapa? Oh curhat, anak saya laki tapi demen curhat. Laki-laki baru kelas 2 SD, diceritain semua perkara gurunya, kawannya, temennya semua, dengerin. Nah itu jadi filter buat kita, seperti itu ya. Baik ibu-ibu sekalian, karena sudah jam 10, saya izin nih ngejar lagi ke Nyenclek ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat, panjang umurnya. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita khususin buat guru kita, Ibunda Ustazah Hajah Rasani, Ibunda Ustazah Hajah Aminah, para guru-guru yang lain semua yang hadir. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, sampai kita ke bulan suci Ramadan. Dan paling utama mudah-mudahan Allah jadikan kita istri, anak, dan ibu yang solihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.